Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, siap belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Luar biasa ya semangatnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Alhamdulillah, semua ya. Sebelum kita mulai, apa sih pelajaran pada hari ini? Siapa yang ingat minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Yuk, Ya, silakan Arif. Syekh Abdul Rauf Asingkili. Ya, Syekh Abdul Rauf Asingkili. Nah, siapa sih kira-kira beliau? Siapa yang bisa jawab? Ibu, Ya, silakan. Syekh Abdul Rauf Asingkili merupakan ulama besar dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Kalian sudah paham? Nanti kita lanjut ya materi hari ini. Nah, untuk melanjutkan materi hari ini, kira-kira siapa yang tahu ini gambar siapa? Ya Ibu, Ya, silakan kalian. gambar Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kita akan mempelajari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan peran-perannya dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, memahami dan menceritakan biografi dan peranan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Indonesia, dan yang kedua, memahami dan menceritakan keteladanan apa saja yang dapat kita ambil dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya kita nonton video dulu. Tolong diamati baik-baik ya, dengerin ngobrol. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Islam masuk ke wilayah Kalimantan bukan tanpa sebab, bukan pula tiba-tiba. Tapi Islam masuk ke benua ini tidak lain dan tidak bukan karena datangnya para ulama untuk berdagang pada saat itu. Walau sesungguhnya kedatangan mereka adalah untuk mendakwahkan Islam di benua ini. Salah satu ulama yang memiliki karisma kuat dan masih terkenal hingga sekarang ialah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Kelampayan. Tercatat dalam sejarah kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hidup pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah pada tahun 1700 sampai 1734 Masehi. Beliau sangat dekat dengan Sultan Banjar, bahkan sampai diangkat sebagai anak oleh Sultan Banjar. Ketika kecil, beliau dididik dengan ilmu agama dan ilmu lainnya di lingkungan Islam. Lalu ketika besar, beliau pergi ke Tanah Haram, Makkah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu. Dan semua pendidikan beliau ini dibiayai oleh Kesultanan Banjar. Setelah beliau belajar sekitar 35 tahun, beliau pun pulang. Saat itu beliau disambut meriah oleh masyarakat, bahkan Sultan Banjar sendiri. Kepulangan beliau sendiri bertujuan untuk mendakwahkan Islam secara kafah. Bahkan Sultan Banjar sendiri sampai meminta beliau untuk dibuatkan sebuah kitab yang kemudian kita kenal dengan nama Kitab Sabilan Tabiin. Kitab ini merupakan karya monumental dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berisikan tentang hukum Islam, fikih. Naskah aslinya terdiri dari 4 jilid, sedang yang dicetak terdiri atas 2 jilid. Kitab ini dicetak pertama kali di Mekah pada tahun 1300 Hijriah, kemudian di Istanbul tahun 1302 Hijriah, dan dicetak juga di Mesir tahun 1307 Hijriah. Tidak hanya dengan adanya kitab Sabilan Muhtadin yang terkenal hingga saat ini, tetapi pada saat itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga membentuk mahkamah syariah.
Pendirian mahkamah ini tentunya atas persetujuan Sultan Tahminullah II bin Sultan Tamjidillah. Mahkamah Syariah ini berpusat dengan aturan dan bertujuan untuk pelaksanaan hukum Islam. Lembaga ini bahkan dimasukkan ke dalam struktur kerajaan Banjar yang dipimpin oleh seorang mufti dan qadhi. Tugas mufti ialah memberikan nasihat atau fatwa kepada sultan dalam masalah-masalah keagamaan, agar sultan memerintah berdasarkan Islam saja, tidak tergelincir pada sistem yang lain. Sedangkan tugas qadhi ialah mengurus bidang hukum Islam dalam masalah perdata, pernikahan, waris, dan sebagainya, agar umat Islam di Banua mengamalkan Islam secara sempurna. Hal ini membuktikan bahwa ulama, khususnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mampu membuat sultan pada saat itu memiliki tujuan utama yang sama dengan beliau. Tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam, dan beliau memahami betul bahwa tujuan tersebut tidak akan terlaksana jika Islam dari segi ibadah ritual semata, tetapi Islam harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Ulama itu sejatinya tidak hanya harus dihormati, tapi juga diteladani. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya kita meneladani beliau dalam mendakwahkan dan menerapkan Islam kafah. Itu tadi ya video yang kalian amati tadi. Jadi adakah yang ingin ditanyakan dari tayangan video tadi atau penjelasan singkat tadi? Ibu, Ya, silakan. di mana dan tahun berapa Sultan Banjar lahir? Di mana dan tahun berapa Sultan Banjar lahir? Siapa yang bisa jawab? Ibu, Ya, silakan, Arif. Syekh Arsyad Al-Banjari lahir di Gabang, Kalimantan Selatan. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau kepanjangannya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari lahir di Los Gabang, Istanbul, Kalimantan Selatan. Beliau lahir tepat pada tanggal 17 Maret 1710 dan meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1812 tepat di usia kurang lebih 102 tahun. Beliau juga merupakan ulama fikih bermazhab Syafi'i dan pengarang kitab yang bernama Kitab Sabilatul Muhtadin. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, Ya, silakan Arif. apa peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam perkembangan Islam di Nusantara? Nah, untuk menjawab pertanyaan teman kita, Ibu akan membagi kelompok. Kayaknya udah dibagi ya minggu lalu kelompoknya. Sudah sesuai kelompoknya ya. Tolong dikerjakan soal-soal yang Ibu bagikan. Kerjakan selama kurang lebih 15 menit ya. Jadi prosedur pengerjaannya yaitu kalian bukalah cakrawalamu yang tertera di LKS dan bisa juga mengaksesnya lewat internet. Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Apakah sudah selesai diskusinya? Ada. Alhamdulillah kalau udah selesai. Siapa yang berani duluan untuk mempresentasikan atau mewakilkan dari semua kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ibu, Silakan. ya, berdua. Oh, ya. Dari kelompok ini apa ini? Kelompok ini Sunan Kalijaga. Tolong ditempel ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Senang Kalijaga. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami atau hasil diskusi kami tentang peranan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Indonesia. Mulai dari biodata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang angkat dari Sultan Banjar. Mengapa bisa Sultan Banjar ingin mengasuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Karena di suatu hari ketika berkunjung ke kampung Lokabang, Sultan melihat seorang anak berusia sekitar 7 tahun sedang asik menulis dan menggambar, dan tampaknya cerdas dan berbakat. Diceritakan pula bahwa ia telah fasih membaca Al-Quran dengan lisannya. Karena terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu Sultan. Dan mengapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pergi ke Mekah? Tujuan utama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pergi ke Mekah adalah untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Di tanah suci Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengaji pada masyayikh terkemuka pada masa itu. Di antara guru beliau adalah Syekh Athoillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi III, Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani, Al-Hasani, dan Al-Madani. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Yang ketiga, apa saja jasa Syekh M. Arsyad Al-Banjari terhadap perkembangan Indonesia? Di antaranya peran Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama, sebagai orang yang gigih dalam menuntut ilmu sampai ke Mekah dan Madinah. 2. Sebagai pengarang kitab Sabilal Muhtajin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Dan 3. Mensiarkan Islam sampai ke Asia Tenggara. Berikut kesimpulan dari kelompok kami, bahwa kesimpulannya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seseorang adalah keteladanan yang dapat diambil dari Muhammad Arsyad Al-Banjari, antara lain sangat tinggi dalam menuntut ilmu, rajin dalam menulis buku, mensiarkan Islam sampai ke Asia Tenggara. Nah, tadi itu paparan hasil diskusi kelompok Sunan Kalijaga. Apakah kelompok kalian ada yang ditanyakan atau menyanggah dari pernyataan yang telah disampaikan oleh kelompok Sunan Kalijaga? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya presentasinya, dihapus buat semuanya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seseorang yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Ya, itu kata-katanya ya. Nah, Ibu pengen nanya nih, tadi kan disuruh nanya, berarti nanya berarti udah paham. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tutup bukunya ya tolong. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di mana dan kapan dilahirkan? Ibu, Ya, silakan. Syekh Muhammad Al-Banjari lahir di
Lok Gabang, Istanbul, Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Maret 1710. Ya, benar. Kemudian apa sih peranan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Siapa yang bisa jawab peranannya? Silakan yang tangan. Tadi kan sudah paham peranannya. Silakan, Hendra. Peranan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu yang terlain adalah sebagai orang yang gigih dalam menuntut ilmu sampai ke Mekah dan Madinah, sebagai pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak orang pemeluk agama Islam di Asia Tenggara, mensiarkan Islam sampai ke Asia Tenggara. Ya, berarti udah paham semua. Jadi kesimpulannya diulang lagi ya. Dari lahirnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari, yaitu di kota Lok Gabang, Istanbul, Kalimantan Selatan, tepat pada tanggal 17 Maret 1710 dan meninggal dunia pada 3 Oktober 1812, tepat di usia kurang lebih 102 tahun. Beliau diasuh oleh seorang Sultan Banjar bernama Tahlilullah. Sultan Tahlilullah mengasuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini karena melihat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini sewaktu masih kecil mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu bisa membaca Al-Quran dengan indahnya dan melukis juga bisa dilakukan. Kemudian setelah usianya 30 tahun, ia pun menikah dengan seorang wanita bernama Tuan Bajut. Nah, dari pernikahan tersebut mereka mempunyai seorang anak bernama Syarifah. Namun sebelum itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pun berkeinginan untuk menuntut ilmu ke tanah suci Mekah. Setelah menyampaikan keinginannya kepada sang istri dan sultan, dia pun mendapat izin. Ia pun berangkat dengan derayan air mata dan untayan doa menghubungi kepergiannya. Sultan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar dengan Syekh terkemuka pada saat itu, yaitu yang seperti disampaikan oleh teman kita tadi, yaitu Nahendra. Yang pertama yaitu ada Syekh Al-Toilah bin Ahmad Al-Misri. Yang kedua ada Syekh Muhammad Sulaiman bin Al-Qudri III. Dan yang ketiga ada Syekh Arif Billah Muhammad bin Abdul Karim Al-Hasani Al-Madani. Nah, yang ketiga tadi atau yang disebutkan terakhir tadi merupakan guru di bidang tasawuf. Di bawah bimbingan beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan suluk dan halwat. Kemudian apa saja sih peranan yang bisa kita ambil atau keteladanan yang bisa kita ambil dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Yaitu yang pertama ada semangat tinggi dalam menuntut ilmu, yang kedua yaitu rajin dalam menulis buku, dan yang terakhir menyiarkan Islam sampai ke Asia Tenggara. Jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ibu harap dari pelajaran hari ini kita bisa meneladani salah satunya yaitu dalam semangat menuntut ilmu. Itu tertera dalam suatu hadis yang berbunyi, waman salaka torikon yang tamisu fihi ilman salallahu lahu bihi torikon ilal jannah, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2699. Ayo sama-sama kita
Ulang ya hadis yang Ibu jelaskan tadi. Yuk. Waman salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, itulah materi atau pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah sama-sama kita menyebut pelajaran pada hari ini dengan membaca doa dan menghadiri majelis yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, kita silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.